Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' dalam babul muamalat, tentang pembahasan salam, di mana sekarang kita syarat yang ketiga dari syarat sahnya salam. Ada syarat yang pertama, intibatus sifat, bahwa sifat karakter dari barang yang akan objek salam yang diberi dengan cara salam pesan tadi, ya, harus muntabit, bisa ditentukan. Kemudian syarat yang kedua telah kita jelaskan sebelumnya, itu zikru al-jinsi wan naw', menyebutkan jenis dan naw'-nya, dan telah kita jelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan jenis dan apa yang dimaksud dengan naw'. Sekarang persyaratan yang ketiga, taqra Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, as-salis dzikru qadrihi bikailin aw waznin aw zir'in yu'lam, fa in aslama fil makili waznan aw fil mawzuni kailan lam yasihha. Syarat yang ketiga menyebutkan ukuran dari takaran atau timbangan atau zara' hasta yang diketahui apabila akad salam untuk barang yang ditakar dengan timbangan atau yang ditimbang dengan takaran, maka tidak sah. Paham maksudnya itu, Ustaz? Ditakar, ditimbang, ditakar. Baik. Sini muallif menjelaskan syarat yang ketiga, dzikru qadrihi bikailin aw waznin aw zar'in yu'lam. Disebutkan ukurannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man aslama fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Di mana Rasulullah menyatakan, lakukan akad salam tadi dengan takaran yang jelas yang diketahui atau dengan berat yang diketahui. Di sini maka mu'alif menjelaskan ukurannya bikailin aw waznin aw zar'in yu'lam. Harus menggunakan kail, yaitu kail itu dengan ditakar volume, pakai sok umpamanya, ya. Sok itu isinya satu zakat fitrah, ya. Tergantung apa yang ditakar dengan sok tadi. Awazdin, atau dengan berat, atau ukurannya adalah berat. Beratnya harus jelas, harus diketahui. Auzar'in, atau dengan hasta. Hasta juga harus diketahui. Yu'lam, yang diketahui oleh orang seumumnya. Umpamanya dengan volume. Katakan saya beli 1 kubik. 1 kubik semua orang tahu berapa ukuran 1 kubik. Tapi kalau dia bilang, saya beli pasir dari Anda umpamanya 1 bak. Bak apa ini maksud? Bak kamar mandi, atau dibilang 1 ember. Ukuran 1 ember yang mana? Ya. Walaupun salah seorangnya mengatakan ember yang ini, ini di bawahnya ember. Saya beli dari Anda pasir, ini uangnya, saya terima nanti 3 bulan lagi sebanyak 100 ember ini. Berapa harganya? Ini mereka hanya mengetahui berdua saja. Semua orang tidak tahu embernya ini. Karena ini akan mengandung unsur gharar. Apakah embernya masih ada nanti sampai 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, ketika saat setelah terima pasir tadi? Di bawahnya pasir, kemudian embernya mana? Sudah hilang. Terjadilah
ketidakjelasan, ribut dia. Ya udah pakai ember yang ini. Tentu si penjual ingin ember yang kecil. Si pembeli tentu embernya yang lebih besar daripada yang ada sekarang itu. Sehingga terjadi gharar. Ya, ini yang dimaksud dengan bikailin au waznin au zara'in yu'lam. Begitu juga dengan berat. Saya beli emas umpamanya seberat pena ini. Ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan seberat umpamanya 1 dinar. Ya, dinar semua orang tahu beratnya. Atau 10 dinar. Berarti 40,25 gram. Semua orang tahu harga berat dinar. Tapi kalau pena yang ini, ya walaupun penanya banyak contohnya, tapi yang ini mungkin sudah berkurang berat atau bertambah beratnya. Ya, maka tidak boleh. Au zar'in atau dengan hasta. Hasta yang mana yang dimaksud? Kalau dia mengatakan dengan hasta saya ya, si pembeli. Ya, pada suatu ketika saat itu, mamanya yang pembeli wafat atau tangannya pontong, putus. Hasta kamu udah hilang, kata dia. Hah? Terjadi ribut nanti dalam masalah. Tapi dengan yu'lam, semua orang tahu. Namanya, dan mengatakan ukuran sekarang lebih bagus, lebih liter, umpamanya sekian liter. Liter sama standarnya. Ya. Tidak juga dia harus mengatakan liter saya yang ini. Timbang, berat juga berapa kilo, semua orang tahu kilonya. Ya, tidak boleh dia mengatakan 100 kilo tapi pakai timbangan saya ini ya. Tidak boleh. Atau meteran. Meterannya meteran saya ya. Tidak boleh, semua orang meteran harus yang yu'lam, semua orang mengetahuinya. Wa in aslama fil makili waznan au fil mawzuni kailan lam yasih. Konsekuensi dari syarat yang ini, muallif menjelaskan, walaupun ini ada perbedaan dalam mazhab Hambali sendiri, wa in aslama fil makili waznan, bila dia melakukan akad salam pada suatu barang yang ditakar, salamnya dia pakai berat. Umpamanya yang ditakar adalah minyak goreng kan pakai literan, 1 liter, 2 liter. Yang ditimbang beras per kilo umpamanya belinya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya. Minyak tadi per liter takar. Dia bilang, saya beli darimu minyak goreng ya sebanyak 100 kilo. Uang sekarang saya terima nanti 5 bulan ke depan. Ya. Ini fil makili waznan. Barang yang ditakar dibelinya dengan pakai berat. Au fil mawzuni kailan. Atau pada barang yang ditimbang dia beri dengan ditakar. Beras dia katakan beras ditimbang biasanya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Dia mengatakan saya beli dari Anda beras dengan akad salam, ini rupiahnya sekarang saya serahkan 5 juta sebanyak umpamanya 100 liter beras dengan jenis yang ini. Ya. Kata muallif, lam yasih, ini tidak sah. Dan ini adalah mazhab dalam mazhab Hambali, akan tetapi pendapat ini marjuh, tidak kuat. Karena Rasulullah hanya menjelaskan bahwa harus diketahui. Ya. Harus diketahui. Diketahui itu bisa dengan pakai kail, bisa dengan pakai wazan. Walaupun sesuatu itu sifatnya sebelumnya ditakar, sekarang dirubah menjadi ditimbang, dengan ditimbang kan jelas juga. Atau sebaliknya, sesuatu yang ditimbang kemudian dirubah dengan jadi ditakar volume, kan juga jadi jelas. Ya. Maka di sini tidak ada ilat yang menyebabkannya dilarang, maka hukum asalnya sah
dalam muamalat bila tidak ada hal yang menyebabkannya terlarang menjadi unsur gharar. Dan ini pendapat yang kedua dalam mazhab yang ini dirojehkan oleh banyak para ulama, antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' Zadul Mustaqni' beliau. Saya kira cukup sampai di sini Ustaz. Pelan-pelan kita menjelaskan syarat-syaratnya. Baik. Jazakallah khairah. Ustaz dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian syarat yang ketiga dari syarat sahnya akad salam. Dan untuk memperluas pembahasan bagi Anda yang juga mungkin baru bergabung dan baru menyimak, Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan permasalahan terkait dengan akad salam atau dari pembahasan muamalah secara khusus, silakan. Kami terima 3 penelpon terlebih dahulu dalam pembahasan ini, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur DR Tiris. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, di tempat kami ini gas untuk memasak itu harganya di pangkalan dijual orang ada yang 19.000, ada yang 20.000. Akan tetapi begitu datang umpamanya sekitar 600 tabung, 1 atau 2 hari sudah habis. Dan banyak orang yang membeli untuk eceran, yang orang mengecer ini dibeli 20.000, dijual 25.000. Setelah ada yang membeli 25.000, dijual pula 30, begitu seterusnya. Nah, apakah berjualan seperti ini dihalalkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum asal jual beli ya halal. Ya. Asal Anda saling redha dan tidak ada hal-hal yang menyebabkannya diharamkan. Ya. Kalau memang umpamanya para pengecer tadi membutuhkan untuk tambahan harga, ya, karena distribusi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sebagian kota, di sebagian daerah di negara kita sangat jauh dan butuh biaya transport, ini adalah hak mereka. Tapi bila masih di tempat yang sama, ya, maksudnya masih di areal yang sama, di RT yang sama, yang satu menjual 30, yang satu menjual 20, ya, ini keuntungan yang 30 lebih dari sepertiga, ya. Walaupun memang tidak ada nas yang jelas mengharamkannya, tetapi uruf ini dianggap al-ghabanul fahish, penipuan yang jelas, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair pada Ustaz, dan demikian Ibu Nur di Artiris dari pertanyaannya. Semoga jawabannya mendapat pencerahan bagi Ibu. Dan jazakillah khair. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Ibu Nur. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Nasir, Pak Ciledug. Pak Nasir, silakan Pak, dari Ciledug. Ya, mau nanya Pak. Ya, Pak Nasir. Ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya di Ciledug Ustaz. Jadi begini Ustaz. Saya kan ini jual beli rumah, ruko, tanah. Kadang-kadang kan tidak tentu lakunya. Dan saya mau tanyakan masalah zakat Ustaz. Ya. Itu bagaimana zakatnya? Apa nanti laku baru dikeluarin atau cukup setahun tapi belum laku, gimana itu Ustaz? Begini Pak Nasir. Ya, kalau terima bisa kasih. ya jangan diputus Pak Nasir. Tunggu. Jangan diputus. Pada saat jatuh tempo zakat, anggap umpamanya hari ini, halo? Ya Pak, ya Ustaz. Anggap hari ini Bapak jatuh tempo zakat. Ya. Yang dihitung adalah ada uang cash yang sudah terjual, diterima bentuk uang. Iya. Ya. Ada juga yang masih berbentuk unit berumah yang belum terjual. Iya. Iya atau tidak?
Itu Iya, iya. dihitung semuanya. Ya, ada uang umpamanya 40 juta. Kemudian ada unit rumah yang belum terjual, ada 3 unit. Masing-masing unit ada yang 100 juta harganya, ada yang 200, ada yang 300. Hitung umpamanya keluar angka 700 juta. Maka Bapak berzakat dari 700 juta, bukan dari 40 juta rupiah saja. Iya. Hitungan harga rumahnya, harga pokoknya, bukan harga jual. Karena dia belum berbentuk uang sekarang. Iya. Iya, iya. Ya, jelas Pak Nasir? Begini Ustaz, kalau umpama ini 2 tahun nggak laku-laku bagaimana? Tetap Ini Ustaz, dikeluarkan kalau 2 zakatnya dengan tahun pokok. belum laku-laku bagaimana itu Ustaz? Tetap dikeluarin zakatnya. Iya, tetap dikeluarkan zakatnya. Baik. Ya. Bisa difahami Pak Nasir jawaban Ustaz ya, insyaallah. Terima kasih Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Nasir di Ciledug. Baik. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali, silakan. Baik, di belakang Pak Nasir kita angkat kembali. Halo. Dan kami ingatkan juga, mohon maaf bagi pendengar dan pemirsa yang menghubungi kami untuk mengecilkan atau mematikan volume suara televisi atau radionya supaya tidak ada feedback. Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Syafiq di Jambi, Ustaz. Silakan Ummu Syafiq. Silakan. Iya, begini Ustaz. Suami saya itu kan profesinya itu kan sebagai penjahit. Jadi ada orang yang datang kepada kami, itu mau menjahitkan pakaian dan mereka itu membawa bahan sendiri. Dan setelah kami jahit pakaian mereka itu ada sisa dari bahan mereka itu tuh kalau untuk dijadikan baju mereka itu tidak bisa. Dan kami sebagai penjahit itu biasa menamakan itu kain perca, Ustadz. Dan kain perca tersebut tidak diambil oleh orang yang punya bahan tadi. Dan kami berinisiatif untuk menjadikan kain perca tersebut kami olah dan ada nilai rupiahnya di situ. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh kami menggunakan kain perca yang dari sisa bahan orang tersebut kami olah dan kami jadikan uang? Apakah boleh, Ustaz? Ya, ini tergantung orangnya, Ibu. Harusnya setiap orang yang membawa kain ada kesepakatan dari awal yang ditandatanganin akad ketika dia menyerahkan, ya. Biasanya ada kertas tanda tangan yang ditandatangani atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tinggal dibuatkan formatnya. Ya, karena dia menyerahkan kain. Ya, buatkan apa ukuran segala macam. Seperti orang menyerahkan baju untuk di laundry dicuci, ada buktinya. Sehingga nanti dia datang ada buktinya. Ya. Buatkan di sana tulisan yang dia contrengin atau disilang dia bahwa kain percanya bisa ada pilihan, bisa ingin diambil atau umpamanya ingin ditinggalkan sebagai sampah. Kalau dicontreng umpamanya yang ingin diambilnya, pisahkan dari awal. Setiap yang jatuh dari kain dia kumpulkan. Ya. Kan nggak akan susah itu. Itu haknya dia. Tapi kalau dia nggak mau, dia contreng yang tidak akan diambil, berarti sampah itu dan silakan Anda ambil, boleh. Tapi bila dari awal tidak ada kesepakatan, maka ini tidak boleh. Karena mungkin memang sebagian orang menganggap itu sampah, sebagian tidak. Sampah yang memiliki nilai jual beli. Nah, ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin kami akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Beliau bertanya tentang sawah gadai, Ustaz. Bagaimana hukumnya
eh, ketika kita menggadai sawah dan sawah tersebut tetap dikerjakan oleh yang menggadaikan sawah, namun hasilnya dibagi dua dengan orang yang menerima gadai setelah dikeluarkan biaya. Dan gadai sawah tersebut lunas hutangnya jika si orang yang mengajukan menggadaikan sawahnya melunasi sejumlah nilai gadai yang pertama. Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Berarti hasil sawah tadi Nah, tidak dihitung pengurang hutang. tidak, Ustaz. Ini tidak boleh. Berarti ini manfaat dari akad pinjaman. Tapi kalau umpamanya dikelola oleh salah seorang dan dihitung, umpamanya karena dia memakai, dia sewa umpamanya, maka dihitung pengurang hutang. Yang penting dihitung atau tidak sebagai pengurang hutang. Kalau tidak dihitung, maka di sini ada unsur riba, di mana pemberi uang mendapatkan manfaat, dia bisa mengelola tanpa harus membayar sewa, dan hutangnya kembali, piutangnya kembali penuh. Maka terjadi di sini manfaat dari pinjaman. Rasulullah telah mengharamkannya, dan ini makna daripada riba yang diharamkan dalam jahiliyah. Ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan demikian pendengar yang bertanya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dalam jual beli salam ini, Ustaz, di mana penjual mendapatkan keuntungan terlebih dahulu berupa nilai uang yang disetorkan oleh pembeli. Kemudian penjual mendapatkan keuntungan tersebut, diberikan juga sebagian keuntungannya kepada baik, kami akan ulangi kembali pertanyaannya. Dalam jual beli salam, di mana si penjual memperoleh keuntungan dari barang yang belum diserahkan, Ya. dan penjual memberikan sebagian keuntungan kepada pembeli. Pertanyaan, boleh tidak pemberian ini, Ustaz? Maksudnya, seseorang menjual menjual beras dengan rupiah dengan cara akad salam. Nah, Ya, uang dibayar di depan Nah. tunai. Namanya uang 10 juta dengan 10 ton diterima 6 bulan ke depan. Nah. Lalu yang terima uang ngasih uang lagi ke pembeli. Gitu. Nah. Ya udah, ada cashback umpamanya 500.000. Nah. Boleh atau tidak? Ya boleh. Insyaallah. Kalau seluruhnya pun dia kasih nih 10 juta ambil lagi buat kamu, nah berarti dia namanya sedekah atau hibah. Nah, itu Masya Allah. Boleh. Dan cashback boleh, berarti diskonnya ditambah. Pengurangan dari harga jual bisa, Ustaz? Iya, berarti pengurangan diskon, potongan harga. Baik. Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair pendengar. Dan demikian pemirsa Radio TV yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita punya piutang, apakah boleh diniatkan menjadi zakat, Ustaz? Kalau zakat tersebut, piutang tersebut bisa Anda ambil, ya. Kemudian orang itu tidak mampu membayar, serahkan dulu zakat kepada dia. Ini zakat. Ya, kalau mau dia untuk diserahkan lagi untuk memotong utang, alhamdulillah. Kalau tidak, dia katakan setelah dia menerima zakat, dia bilang saya ada kepentingan lebih penting daripada bayar hutang. Ya. Umpamanya saya lagi diusir dari rumah kontrakan atau sewaan karena belum bayar. Ya, lebih penting daripada membayar hutang tadi. Ya, itu haknya dia. Tapi kalau langsung Anda potong, berarti Anda dapat manfaat dari zakat yang Anda berikan tadi. Ya, sehingga nggak kemana-mana uang zakat Anda nggak keluar ke orang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Kami angkat pertanyaan berikut dari pendengar kita di Cibitung. Ustaz, saya bekerja di perusahaan jasa konstruksi, di mana terkadang kita mendapatkan proyek membuat tempat ibadah agama lain, Ustaz. Bagaimana hukum terkait dengan proyek tersebut? Wallahu ta'ala, Umar pernah melarang orang-orang ahli kitab untuk membangun tempat ibadah mereka.
Dengan demikian tidak boleh seorang muslim melakukannya, karena ini tempat di mana Allah disyirikkan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar, dan kami angkat pertanyaan berikutnya sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi terkait dengan masalah jaminan di bank, Ustaz. Pada perjanjian dengan bank, saya menjaminkan rumah saya apabila saya tidak mampu membayar, maka rumah saya disita. Yang menjadi pertanyaan, baik, apakah lunas hutang saya apabila menyerahkan rumah saya karena saya tidak mau lagi bersangkutan dengan bank tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Iya lunas, tapi Anda rugi. Karena biasanya jaminan itu lebih besar daripada hutang. Ya, ada selisih sampai 30 atau 20 sampai 30%. Ya. Maka sebaiknya Anda lakukan kalau memungkinkan, jual rumah itu, kemudian bayar hutang tadi. Tapi mungkin karena surat-suratnya dikuasai oleh bank, jual di bawah tangan, kemudian bayar hutang-hutang Anda ke bank tadi. Kalau bisa minta hanya bayar pokoknya saja, ya, tanpa harus membayar bunga ribanya. Kemudian ambil surat-suratnya, serahkan kepada pembeli yang membeli kepada Anda di bawah tangan tadi, rumah tadi, sehingga Anda selamat di dunia dan di akhirat, selesai dari hutang riba dan mendapatkan selisih masih keuntungan dari harga aset Anda yang berharga tadi. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang bertanya. Baik, satu pesan singkat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah saya sudah wafat, Ustaz, dan beliau memiliki hutang di sekitar tahun 90-an. Yang menjadi pertanyaan, manakah yang kuat untuk kami, yang rajih dari pendapat ulama? Apakah saya membayar nilai uang dengan nilai nominal pada saat itu, tahun 90-an, atau dikonversikan dengan nilai rupiah sekarang, Ustaz, di tahun 2018? Jazakallahu khair. Di tahun 90, tahunnya berapa? Tidak disebut. 99 kah atau 9 sebelum krisis 95 atau 96? Berbeda itu nilainya. Ya. Yang dijelaskan oleh organisasi Konferensi Islam divisi fikihnya, baik itu dari OKI ataupun Rabitul Alam Islami, ini dua organisasi kaum muslimin tingkat internasional. Mereka juga punya divisi fikihnya, bagian fatwanya. Dua-duanya mengatakan sebuah hutang dalam jangka panjang atau yang sebelum terjadinya krisis besar mengakibatkan nilai nominal uang tersebut turun lebih dari 70%. Ya. Maka tidak mungkin dibayar dengan nominal. Harus dibayar dengan standar ukuran nilai yang tetap, yaitu emas. Di tahun 90, mungkin 1 gram emas itu 30.000 rupiah. Yang 91, 90 gitu ya. Itu mungkin 30.000 rupiah. Coba cek di Google, ya, diantam. Sekarang nilainya sudah 600.000 rupiah lebih per gram. Ya, kalau hutang 1 juta di waktu itu, ya, sekarang kali berapa berarti? Kali 30 kali 20 berarti dibayar 20 juta. Ya. Dan ini yang adil. Ya, dikonversikan dengan emas. Karena pertama, ini bukan riba. Kalau riba itu bermakna menzalimi. Allah mengatakan, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Ya. Ini tidak ada kezaliman. Di sini adalah keadilan. Di mana 1 juta di tahun 90 itu, ya, bisa membeli kendaraan bermotor.
1 juta sekarang tidak ada artinya. Ya, bebannya saja mungkin tidak dapat. Maka ini yang berhutang menzalimi 2 kali. Uang sudah tidak dia serahkan, ya, lebih dari 30 tahun atau 20 tahun. Kemudian sekarang ketika dia bayar tidak lagi ada artinya bagi yang membayar, bagi yang memberikan hutang. Maka kezalimannya 2 kali. Untuk menghilangkan ini yang boleh dikonversikan dengan nilai emas. Maka agar seperti ini tidak terjadi, sebaiknya hutang jangka panjang jangan diberikan rupiah. Berikanlah emas. Umpamanya ada keluarga atau kerabat atau teman ingin pinjam uang ke Anda. Anda melihat sepertinya kemampuan dia dalam waktu dekat susah. Walaupun dia bilang tahun depan insya Allah saya usahakan. Tapi Anda masih ragu. Anda katakan butuh berapa? 10 juta umpamanya. Anda serahkan emas senilai 10 juta per hari ini. Hari ini umpamanya 10 juta itu sama dengan berapa gram, Ustaz? Anggap umpamanya 10 gram. Atau lebih. Atau 18 gram. Ini 18 gram. Saya pinjam rupiah, ya udah kamu jual aja emas itu ke toko emas, dapat rupiah. Jadi Anda utang ke saya 10 gram atau 18 gram. Bukan rupiah ya. Nanti dibayar dia, rencana dia tahun depan, ternyata belum mampu. Anda bilang ya nggak apa-apa. Tahun depan satu lagi belum mampu juga. Tahun kelima mampu dia bayar, dia bawa uang umpamanya 10 juta. Enggak, dulu saya serahkan kan bukan rupiah 10 juta, tapi emas. Dan di waktu itu, emas yang dia pinjam 18 gram tadi bukan lagi 10 juta, tapi sudah menjadi umpamanya 20 juta. Apakah ini riba? Tidak, karena yang diserahkannya emas, dibayar juga emas. Dan beratnya sama, tanpa ada penambahan, maka tidak ada riba. Ya, yang sudah terjadi seperti tadi, kasusnya di tahun 90 dia meminjam rupiah dan diserahkan sekarang, dibayar sekarang, maka tidak boleh dia bayar dengan pakai nominal. Bukan rojih, tidak rojih. Ini ijma' para ulama mu'asirin. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam hal ini. Karena dianggap uang rupiah tadi adalah mata uang munqati'. Munqati' itu dianggap tidak ada, tidak laku lagi uangnya. Ya. Yang maka kembali kepada nilai barang yang tetap, yaitu adalah emas. Wallahu ta'ala a'lam. Atas jawabannya, dan demikian peninggalan pemirsa Roja TV, semoga ini bermanfaat dan bagi kita semua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan secara langsung. Silakan. Halo. Halo, Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Arman di Pekanbaru. Baik Pak Atman, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada masalah dengan jual beli saya. Gini Ustaz, saya kan ada kawan gitu yang minta belikan HP. HP-nya itu kan saya kan jual beli kredit nih Ustaz. Jadi karena nggak tahu jenis HP-nya, saya bawa kawan saya itu ke tempat toko yang saya beli gitu. Gitu. Habis gitu kan, dia suruh milih gitu Ustaz. HP mana dia mau. Terus saya bayarkan, sebelum dia ambil HP, saya bayarkan cash.
toko itu yang saya biasa berjual, beli sama saya gitu Ustaz. Yang membeli ke tokonya Anda atau teman tadi? Saya Ustaz, saya sendiri. Kawan mengikuti dari belakang gitu Ustaz. Ya, teman tadi hanya tunjuk saja kan, yang berakad kan Anda, bukan teman. Iya, yang tunjuk aja dia. Ini terus saya bayar cash. Terus Bukan masalah membayarnya. Kalau masalah membayarnya menjadi masalah dia. Harusnya yang Anda lakukan, Pak Teman, adalah dia bilang tunjuk yang mana yang Anda suka, yang itu. Ya udah, duduk di sini. Lalu Anda berdiri, Pak, saya beli yang itu. Ketika setelah Anda beli, Anda bayar, ya, Anda terima, baru Anda jual ke dia dengan tidak tunai, kalau itu boleh. Tapi kalau kasusnya dia yang berakad, kata dia, Pak, saya pengen yang itu, Pak. Kemudian si bapak itu menyerahkan ke dia. Lalu Anda tinggal membayar saja, itu tetap hukumnya riba. Karena Anda statusnya menyerahkan uang ke pihak toko, kemudian berarti Anda pinjam ke atas nama dia, dan Anda bayar, dan Anda terima berlebih, maka ini riba. Sama seperti yang dilakukan oleh bank syariah. Yang berakad adalah nasabah, kemudian bank tinggal setorkan uang kepada si penjual. Dia boleh ikut, tapi dia tunjuk saja, tetap yang berakad Anda. Ketika dia mengatakan, Pak, saya mau beli itu, kata si teman tadi, Anda harus cut. Pak, bukan dia yang beli, saya. Kau diam, jangan kau yang beli. Kalau kau yang beli, saya nggak jadi jual. Nggak bisa saya jual lagi dengan cara kredit kepada kamu. Ya, maksudnya kayak gitu Kak. Saya yang langsung... Kayak yang mana tadi ada dua pilihan. Kayak yang mana? Maksudnya sebelum orang tuh ngambil kan, saya bayar cash sama toko tuh. Habis itu saya bilang sama orang toko ini, tolong diinstal ini. Yang berakad, sebentar, yang berakad dengan si toko Anda atau si pembeli? Atau si teman tadi? Saya dengan toko. Ya, teman tuh hanya tunjuk saja, habis itu dia diam, tak dia bilang, Pak, saya beli itu. Dia diam aja, Ustaz. Dia tidak bilang dia saya beli itu kan ya. Ya, toko habis nunjuk, dia duduk di agak jauh dari situ. Ya udah, kalau gitu boleh. Terus apa lagi? Ada satu lagi, ada 3 masalah gitu. Satu lagi aja Pak ya, mohon maaf. Satu aja, satu lagi. Satu aja boleh, Kak. Silakan Pak. Ya, ini masalah. Ini saya jual beli Honda. Maksudnya saya beli jual beli Honda juga kredit, Kak. Motor gitu jadi, ya. Jadi Honda baru gitu, Kak. Motor baru, jangan bilang Honda itu merek perusahaan. Bapak jual beli motor terus kemudian? Kemudian biasanya saya sama konsumen gini. Motor apa yang mau, speknya jelas, warnanya, kemudian mereknya. Kemudian setelah dia milih melalui mungkin internet apa Ustaz. Kemudian saya telepon dealer, ada enggak merek Honda yang kayak gini-gini yang saya ingin? Merek motor kan Honda. Terus? Iya, merek motor gitu Ustaz. Kemudian kata dealer ada gitu Ustaz. Kemudian saya transfer uang untuk membeli untuk motor yang saya inginkan tuh ke dealer. Kemudian setelah selesai itu kan saya tidak bisa serah terima. Saya tidak bisa maksudnya motor saya itu udah ada di dealer gitu Ustaz. Jadi tinggal ngambil aja gitu Ustaz. Pada saat serah terima dengan konsumen saya tidak bisa menyerahkan langsung ke konsumen, tapi saya wakilkan dengan teman saya ada.
yang ada pada saat itu di toko itu, Ustaz. Dan saya kenal teman itu, Ustaz, sebagai perwakilan saya gitu, Ustaz. Boleh tak jual beli situ, Ustaz? Kemudian Teman Anda ini kerja di dealer tadi? motornya Hah? enggak, bukan di dealer. Teman tadi enggak di dealer kerjanya. Maksudnya teman itu pada saat itu teman itu ikut pada saat ngambil kan, teman ini dia bawa mobil pickup gitu kan. Bersama dengan konsumen saya tadi. Yang terima dari dealer teman Anda atau konsumen? Teman dulu, Ustaz, baru ke konsumen. Boleh, kalau itu boleh sudah. Boleh, Ustaz. Insyaallah. Ya, jazakallah khair. Ya, Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa istilah mungkin yang itu khusus untuk sebuah daerah. Di daerah Sumatera itu mereka sebut merek. Merek ya. Jadi kalau motor itu mereka katakan Honda. Nah, Padahal itu merek. Sama seperti orang mengatakan air mineral adalah Aqua. enak, Setiap air mineral Aqua, padahal kan tidak. enak. Maka Sedikit. kalau tidak mengerti maksud mereka akan salah paham dalam menjawab. Baik. Adalah. Terkait dengan pertanyaan tadi, Ustaz, ketika Bapak ini menerima pengajuan pembelian motor, kemudian baru ditelepon kepada toko penjual apa masuk ke dalam bagian menjual yang bukan milik atau bagaimana, Ustaz? Dia harusnya seperti tadi, temannya dia belum boleh membuat akad jual beli dengan si konsumen tadi sebelum temannya terima. Kalau dia mengatakan sudah saya beli, ya, tapi belum boleh tanda tangan akad, belum boleh bayar DP. Si konsumen ini, ya, belum boleh berakad, belum boleh meregisterkan DP karena belum diterima. Setelah diterima, mohon maaf tadi berarti ada yang kurang saya sampaikan tadi. Setelah diterima oleh temannya, baru yang bertanya tadi, si teman tadi dia telepon konsumennya, kamu jadi beli atau tidak? Ya, kalau dibilang mengatakan jadi beli, udah, saya wakilkan kepada teman saya untuk menjualnya ke kamu. Ya, sudah boleh, diantar ke rumah kamu. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar, ini penjelasan tambahan yang mungkin tadi Ya, jazakallah khair, saya bermanfaat. diingatkan Nah, saya karena ini penting. sah. Karena kalau dia sudah beli tadi dan belum dia terima dan temannya belum terima juga, lalu konsumen datang, gimana Pak Adman? Udah saya beli. Lalu mereka buat akad jual beli Nah, dan dibayar DP, maka ini menjual barang sebelum diterima dan ini juga riba. Masya Allah. Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, pendengar dan pemirsa Raja TV, masih kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Pak. Baik, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Begini Ustadz menanya tentang beli emas, Pak Ustadz. Iya. Misalnya kita mau beli sebuah cincin. Lalu cincin itu harganya, misalnya harganya tiga emas, harganya sekian. Tapi Berapa? karena model Sebut, cincin itu sebentar, tidak Ibu. sesuai dengan jari kita, maka ditempahkan dulu sama tukang emas, penjual emas itu, Pak Ustadz. Misalnya 1 minggu baru selesai. Kita bayar separuh, misalnya satu cincin itu 3 juta, kita bayar misalnya 1,5 juta dulu, 1 minggu lagi baru kita bayar karena udah siap, selesai itu tempahan, baru kita bayar dengan harga 3 juta tadi, Pak Ustadz. Apa boleh itu seperti itu, Pak Ustadz? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bolehnya gimana, Pak Ustadz? Ya, saya jelaskan sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Bila dia berbeda emas dengan rupiah, akan tetapi emas dengan rupiah ini masih satu illat, yaitu thamaniyah.
maka Rasulullah mensyaratkan harus tunai. Ya, tidak boleh bayar pakai DP. Ijma' para ulama dalam hal ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'nya, bahwa menukar barang ribawiyah yang satu ilat itu haruslah tunai. Ya, tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Kalau kasusnya seperti tadi dengan DP, juga fatwa dari Lajnah Daimah dan dari AWIFI mengatakan tidak sah jual beli emas dengan pembayaran DP. DP hanya sah untuk sesuai dengan nilainya. Andai tadi harganya 6 juta, dibayar 3 juta, sah untuk yang 50% dari emasnya, tidak sah untuk sisanya. Maka diulang lagi akadnya. Itu batal sudah. Ya, diulang akadnya, tentu dengan akad yang baru bisa jadi harga emas naik, bisa jadi turun. Karena emas cepat fluktuasinya. Maka itu hikmahnya syariat mensyaratkan tunai, di antara hikmahnya seperti itu. Maka harusnya yang dilakukan adalah, saya ingin yang ini. Berapa harganya? 6 juta. Bayar dulu 6 juta. Terima emasnya. Lalu umpamanya karena tadi tidak muat atau tidak pas atau ada yang ingin Anda rubah, katakan kepada dia, saya ingin ditempah lagi dengan ukuran jari saya dan bentuknya ini rubah sedikit bunganya dari kembang menjadi kuncup atau kuncup menjadi kembang atau segala macam lah. Kemudian ya, yang ini sudah boleh. Serahkan. Yang upahnya Anda bayar dengan rupiah, berapa upahnya? Dia bilang 300.000. Upahnya boleh Anda bayar sekarang, boleh bayar besok. Karena ini upah, bukan jual beli emas lagi. Begini jadi sah jadinya. Allah Ta'ala. Itu ya, tunai dulu artinya Ustaz ya, untuk Ya. emasnya. Nah. Bayar dulu 6 juta, terima emas tadi. Nah. Lalu setelah itu katakan kepada tukang emas, ini agak kecil tapi saya suka bentuknya, tolong dibesarkan. Ini perlu biaya tambahan nggak? Terkadang dia minta biaya tambahan, terkadang tidak, lihat tingkat kesulitannya. Ya, kalau dia mengatakan perlu tambahan, ya, ini sudah boleh Anda tambah tambahannya besok ketika selesai. Karena ini imbalan jasa, bukan imbalan emas. Karena emasnya sudah tunai. Tapi kalau Anda bayar DP saja, tidak sah. Ijma' para ulama tidak ada khilaf. Baik, Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian Ibu Sabila ya di Pekanbaru, alhamdulillah. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Arif di jalan ini. Pak Arif, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Saya bermuamalah seperti ini dan mohon masukannya, koreksinya kalau salah. Jadi saya kadang ada saya punya pelanggan gitu ya, seperti umpamanya instansi pemerintah atau swasta. Dia tahu saya mengageni suatu barang industri, katakanlah motor gearbox gitu ya. Nah, gearbox ini dibuat dengan waktu tertentu gitu, jadi tidak stok gitu ya. Kadang ada stok, kadang nggak ada stok. Lalu salah satu pelanggan saya tahu bahwa saya menjual jenis seperti ini gitu. Nah, lalu dia tanya ke saya, minta penawaran gitu ya. Minta penawaran, lalu saya lihat, wah ini sepertinya bukan merek A gitu ya. Lalu saya tahu merek ini yang diminta oleh pelanggan saya ini ada di perusahaan yang lain. Dan saya bukan sebagai agennya si perusahaan B itu. Lalu saya hubungi perusahaan B, lalu saya tanya, dia bilang, oh iya ini delivery-nya 2 bulan seperti itu. Nah, saya bilang, coba minta penawarannya, dikirimlah dari mereka dari luar negeri ini penawarannya. Lalu saya tawarkan ke pelanggan saya, calon pelanggan itu. Nah, pelanggan itu mereviewnya, lalu bernegosiasilah kami. Nah, akhirnya dikasih PO gitu ya. Nah, kalau saya dapat PO seperti ini, PO ini kategorinya seperti apa ya? Apakah sah dengan transaksi seperti ini? Sementara saya kepada PT perusahaan B di luar negeri itu bukan agen, hanya pembeli yang sifatnya
sekali datang gitu, bukan agen resminya. Yang biasanya kan kami kalau ada agen resmi itu ada surat penunjukan dan sebagainya. Kalau ini tidak sesuai syariat, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Arif, ini barangnya custom atau ready stock? Kadang ada yang custom, kadang ready stock. Kalau Tapi untuk barang yang kebanyakan- custom, boleh Anda jualkan ke pembeli dari Anda. Boleh Anda tawarkan, karena istisna. Tapi untuk ready stock tidak boleh. Untuk kalau yang ready stock boleh begitu, Ustaz, dengan cara muamalah Ready seperti stock tidak boleh. Umpamanya Anda Oh. tanyakan ke dia, yang seperti ini sudah ada barangnya? Mereka jawab, sudah ada. Kalau gitu Anda tidak boleh jualkan sebelum Anda beli dan terima dahulu. Kalau barangnya mereka bilang tidak, kami mau buat sesuai dengan pesanan Anda. Kalau begitu malah boleh. Ke sini Anda beli, ke konsumen Anda menjual. Anda dengan konsumen Anda sifatnya sebagai pembuat, kemudian Anda minta dibuatkan lagi kepada pabrikan perusahaan X tadi yang bukan perusahaan Anda sebagai agennya. Ini namanya istisna al-mawazi. Ada pesan dari dua belah pihak. Ya, begitu. itu malah dibolehkan. Anda Kalau yang tadi yang stok tadi supaya bisa halal gimana? Apa saya minta izin dari yang punya pabrikan itu untuk minta izin bahwa izinkan saya untuk menjual barang ini gitu atau gimana? Bukan izinkan, wakilkan kepada saya. Dan saya nggak yakin mereka setuju mewakilkan kepada Anda. Karena akad wakalah itu Anda bisa ambil barang dulu tanpa harus bayar. Nggak mungkin kan ya? Saya biasanya gini, saat karena ini kan di luar negeri ya, meskipun dikatakan yang ada stok gitu ya, pada saat si pelanggan saya, customer saya ini yang di Indonesia ini kasih buatkan PO ke saya ke perusahaan yang di luar negeri itu karena saya bukan agen, saya harus bayar 100% di depan. Iya, tapi kan ready stock atau bukan itu permasalahannya. Ready stock. Kalau ready stock tidak boleh, karena berarti Anda telah menjual ke seseorang padahal barang belum Anda beli dan belum Anda terima. Tapi kalau yang belum ada malah boleh. Anda buatkan untuk orang ini, kemudian Anda pesan lagi untuk dibuatkan, ini malah boleh. Atau dengan supaya yang tadi yang stok tadi minta izin ke mereka untuk jadi bukan minta izin menjadi wakalah. Wakalah itu artinya titip jual. Saya seperti umpamanya saya serahkan barang, bawa barang ini silahkan jualkan. Nggak laku nanti bawa lagi ke saya. Risiko saya nanggung. Terjual nanti untuk saya sekian, sisanya untuk Anda. Itu yang wakalah, itu yang boleh. Barang kalau belum dimiliki. Tapi kalau Anda dengan dia, walaupun diizinkan jual, tapi ketika Anda ngambil harus bayar cash. Ya. Walaupun namanya di Indonesia agen atau distributor atau apapun, ini dalam pandangan syar'i tetap namanya jual beli, tidak halal Anda jualkan sebelum barang Anda terima. Nah, Pak Arif demikian. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Arif di jalan. Semoga sampai selamat di tujuan Pak. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Abu Rasid dari Pekanbaru, berencana ingin membuka toko elektronik spesial barang second, Ustaz. Sementara barang itu kebanyakan dari lelang lembaga kredit atau barang rusak atau barang reject, Ustaz, dan kemudian dijual kembali. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Saya masih berpandangan bahwasanya membeli barang dari lelangan leasing hukumnya tidak halal karena syubhatnya jelas. Karena barang itu terkadang dia sita walaupun pokoknya sudah dibayar tapi bunganya belum dibayar. Maka ini mereka sita tidak halal. Karena mereka ambil bukan pokok untuk mengembalikan pokok. Dan sekarang pokok sudah dibayar setengah, belum dibayar sisanya pun tidak mereka kembalikan sisanya setelah mereka lelang atau mereka jual. Maka di sini ada kezaliman. Ya. Kalaulah di dalam hukum legal ini namanya tukang tadah pencuri. Tapi ini karena dilegalkan perusahaannya, ini tukang tadah dari pencurian riba. Ya. Maka tidak halal bagi Anda untuk menerimanya.
Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khaira. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari Bapak Ali di Singkawang. Saya baik, saya membuka mebel, toko mebel, Ustaz. Dan ada orang yang memesan meja atau kursi, namun barangnya belum jadi. Orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk meja atau kursi yang akan dibeli. Bagaimana akad seperti ini, Ustaz? Boleh, ini nama akadnya istisna. Minta dibuatkan walaupun barang belum ada, walaupun materialnya belum ada. Karena ini gabungan dari akad material dengan jasa pengolahan. Sebagaimana jasa boleh melakukan akad walaupun Anda belum boleh bekerja memberikan jasa tersebut. Ya. Baik, ada jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan terkait dengan kerja sebagai seorang pramugari, Ustaz. Bagaimanakah hukum saya bekerja sebagai pramugari dan bagaimana pesangon dari hasil kerja ini, hal atau tidak? Jazakallah khair. Di sini ada dua hal yang berbeda. Pertama, larangan safar bagi perempuan tanpa mahram. Pramugari pasti safar. Nah, tetapi larangannya bukan pada zat perbuatannya. Ya, karena ada ilat yang lain. Maka kata para ulama, dalam hal seperti ini sama seperti orang yang laki-laki yang berjualan di saat membeli pada saat azan Jumat. Dia beli topi, beli peci, umpamanya sambil mau ke masjid, ya padahal sudah azan. Sambil di jalan dia beli, tinggal lempar uang berapa, 10.000, tinggal 10.000 ambil pecinya dipakai. Padahal sudah azan. Ini larangannya, ya, bukan pada zat perbuatannya. Maka dosanya terpisah, tidak berdampak kepada akad. Ini pendapat yang kuat dari jumhur para ulama. Wallahu ta'ala alam, uangnya halal, tapi dosanya adalah dosa safar tanpa mahram. insyaallah. Baik, Ustaz. Artinya pesangonnya pun halal, Ustaz. Pesangonnya halal, uang gajinya halal, tapi dosanya dosa safar tanpa mahram. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Jazakallah khair. Kemudian kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana dengan perusahaan tambang emas yang volume penjualannya besar, Ustaz, bertonton? Apakah harus tunai juga, Ustaz? Ya akhi, ini Rasulullah yang bilang lalu Anda tawar ke saya. Siapa saya memberikan jawaban tawaran Rasulullah, ya, dalam hal ini? Tentu harus tunai jual belinya. Walaupun mau jutaan ton. Masya Allah. Ya, walaupun gunung yang Anda beli harus tunai. Kalau pakai rupiah belinya. Ya. Kalau Anda beli 100 ton dengan tanah 1 hektar atau 5 hektar, silahkan, nggak apa-apa, nggak tunai. Atau Anda jual dengan beras, ya, 1 ton emas Anda jual dengan umpamanya 100, Anda beli dengan 100 ton beras, silahkan. Tapi kalau Anda beli dengan rupiah, ya, Rasulullah mensyaratkan, nggak punya Anda uang, siapa yang suruh Anda beli? Baik, jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir mungkin kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki mobil kredit dengan leasing masih 29 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah boleh saya menjual ke leasing itu kembali atau offer kredit ke orang lain, Ustaz? Karena saya ingin melepas dari riba. Allah Ta'ala minta kepada Allah Azza wa Jal. Allah memiliki langit dan bumi, kekayaan yang terkandung di dalamnya semuanya milik Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah agar dimudahkan Anda untuk beribadah kepadanya dengan meninggalkan hal yang haram tadi dan bertobat kepadanya. Maka bila ada aset lain yang bisa Anda jual atau ada uang tunai untuk menutupi sisa hutang tadi, pokok hutangnya, maka lakukan. Bila tidak ada, kecuali harus menjual aset yang objek leasing tadi, maka lakukanlah. Allah Ta'ala.
Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan solusinya. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kondisi apapun juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal tunduk dan taat kepada aturan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jal, yang beliau jelaskan dalam kitabnya dan dirincikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ada pelanggaran, durhaka, menentang aturan tersebut, karena akan berdampak buruk bagi Anda, orang sekitar Anda, dan alam semesta. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan siksaan kepada semuanya atas dosa segelintir manusia yang melakukan. Oleh karena itu, pelajari syariat Allah agar Anda tahu mana yang halal, mana yang haram, kemudian lakukan yang halal, tinggalkan yang haram, bertobat dari yang haram. Dan Allah Maha mencintai hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Wallahu waliyyut taufiq.